Buat kalian yang lagi nunggu HP gaming terbaru dari Infinix, si Infinix GT 20 Pro, mending skip aja deh. Emang sih ngebut dan gaming banget, tapi harganya menurut gua di luar nurul. Dimensity 8200 Ultimate dibanderol di angka 4,6 jutaan. Kan ngadi-ngadi. Ya walau itu masih harga di Malaysia sih, tapi seenggaknya mending Poco X6 Pro dong. Jadi buat kalian yang udah ngiler sama si Infinix GT 20 Pro, mending skip aja deh. Karena HP yang satu ini kalau dilihat dari price to performanya, ini masuk akal banget sih. Udah mengebut, harganya juga merakyat pula. HP ini namanya Aiko Z9 5G. Ya udah deh, sekarang kita intip spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Aiko Z9 5G ini. Pertama kita langsung aja ke bagian performanya nih, yang menjadi salah satu nilai daya tarik di HP ini. Jadi si Aiko Z9 5G ini pakai chipset dari Qualcomm terbaru nih. Namanya Snapdragon 7 Gen 3 yang udah menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR4X berkapasitas up to 12 GB dan internal memorinya bertipe UFS 2.2 dengan kapasitas up to 512 GB. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 ini emang chipset khas HP mid-range ya, yang udah killer banget sih ini. Dimana kalau kita lihat untuk skor hasil AnTuTu benchmarknya dari Aiko Z9 5G ini ada di angka 800 ribuan. Jadi jelas untuk gaming ini udah lebih dari cukup. Terus kita masuk ke bagian desainnya nih. Kalau kita lihat si Aiko Z9 5G ini merupakan penerus dari Aiko Z7 yang dirilis di pasar Indonesia itu di tahun 2023 yang lalu ya. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Aiko Z9 5G ini nggak cuma mengusung peningkatan dari segi spesifikasinya aja, tapi juga HP ini membawa perubahan dari segi desainnya, yang sekarang itu punya tampilan yang serba flat dan punya motif warna serta modul kamera yang berbeda nih. HP ini juga punya desain yang minimalis, dan terdapat modul kamera belakang yang lumayan besar berwarna hitam, terus juga terdapat tulisan emboss Aiko di bagian bawahnya. Untuk spesifikasinya, hal pertama yang mendapat upgrade adalah dari segi layarnya sih, yang sekarang itu lebih besar dengan ukuran di 6,78 inch dan udah pakai panel dari AMOLED dengan resolusi di 1,5K. Refresh rate-nya udah mulus banget nih di 144 Hz dan tingkat kecerahan maksimalnya itu ada di 4500 nits. Jadi jelas dipakai di luar di panas terik siang hari juga masih kelihatan sih ini. Layar ini juga udah mendukung fitur SDR10 Plus dan juga udah dilapisi kaca pelindung Dragon Trail Star 2 Plus. Layarnya ini punya sensor sidik jari yang tertanam di bawah layar atau in-display fingerprint scanner. Layar ini juga punya sebuah punch hole yang terletak di atas tengah layar yang menampung kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Terus di bagian belakangnya terdapat modul kamera yang lumayan lebar yang menampung dua buah kamera nih. Jadi Aiko Z9 ini punya kamera utama resolusinya itu di 50 megapiksel dengan sensor dari Sony LYT600 yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Kamera tersebut ditemani satu lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Sementara buat kamera selfie-nya itu mengusung sensor beresolusi 16 megapiksel dengan kemampuan perekaman video sampai resolusi 1080p di 30 fps. Dan untuk kamera utamanya itu bisa merekam video hingga kualitas 4K di 30 fps. Di sektor kameranya ini juga bakal jadi nilai jual utama yang menarik sih, karena sensor yang digunakan itu udah mantep punya. Aiko Z9 5G ini juga udah dilengkapi dengan sensor fingerprint yang tertanam di dalam layar. Dan HP ini juga udah punya dual speaker stereo dan juga masih tersedia untuk slot microSD. Nah, buat kapasitas baterainya sendiri dari Aiko Z9 5G ini berkapasitas 6000 mAh ya, dengan pengisian daya cepat di 80 Watt lewat port USB Type-C. Di mana klaim dari Aiko mampu mengisi daya perangkat dari 0 sampai 50% cuma dalam waktu 20 menit aja. Aiko Z9 ini tersedia dalam varian warna putih, hijau, dan juga hitam. Terus buat harganya dari Aiko Z9 yang kebetulan udah dirilis duluan di pasar China. Jadi di pasar China itu untuk Aiko Z9 5G varian RAM 8GB, internal memori 128GB itu dibanderol di angka 3,3 juta rupiah. Terus buat RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 3,5 juta rupiah.
Lalu varian RAM 12GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 4 juta rupiah. Dan varian paling tinggi RAM 12GB, internal memori 512GB itu dibanderol di angka 4,4 juta rupiah. Tapi sampai video ini dirilis belum ada informasi sih kapan Echo bakal meluncurkan HP mid-range terbarunya ini buat pasar Indonesia. Sebagai informasi aja nih, kalau Echo Z7 itu dirilis resmi di pasar Indonesia di bulan April 2023. Ya bukan gak mungkin sih si Echo Z9 ini bakal diperkenalkan dalam waktu dekat ini. Ya palingan di pertengahan tahun inilah. Ya udah, tinggal kita tunggu aja, semoga cepat dirilis ya. Biar persaingan HP mid-range 3 jutaan jadi makin bervariasi. Dan juga bisa bikin kalian yang udah ngincer Infinix GT 20 Pro ini jadi berpaling.